Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16 lebih 45 menit guys, masih di hari yang sama ya, hari Minggu tanggal 13 November 2022 guys. Dan kita langsung saja ya, dimana untuk global crypto market cap sekarang ini turun ya, masih tidak jauh berbeda dari tadi pagi di 0,47% ya. Bitcoin juga masih turun di 2,67%, Ethereum 3,45%, BNB 3,52% dan hampir semua altcoin ini merah ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Bahkan Solana ini cukup parah banget ya. Ini lebih parah daripada tadi pagi ya. Sekarang itu sudah di 13,02% guys. Bahkan Kronos dengan kodenya CRO ya, ini turunnya juga cukup lumayan guys, sekitar 18-19% ya. Karena ada berita juga yang cukup menarik, tapi tidak akan kita bahas untuk kali ini, karena kita masih mengumpulkan data dulu ya, untuk sebab kenapa Kronos ini turunnya cukup lumayan guys pada hari ini. Dan masih berhubungan ya dengan keruntuhan FTX kemarin. Ini membuat beberapa exchange, khususnya untuk exchange besar ya, ini membuat suatu pemberitaan ataupun informasi tentang kepemilikan dana cadangan mereka guys, atau reserve mereka. Hal ini perlu dilakukan karena kepercayaan dari masyarakat pecinta kripto ya, ini kayaknya sudah mulai menurun ya dengan kejatuhan FTX kemarin, sehingga kalau kalian melihat ya dari data on-chain, itu kebanyakan untuk aset-aset digital sekarang itu dipindahkan atau keluar dari exchange guys. Kalian bisa cari datanya sendiri ya, khususnya untuk data on-chain dari Ethereum itu benar-benar banyak banget guys volumenya, dimana Ethereum itu yang keluar dari exchange itu sangat besar banget volumenya guys. Dan itu menjadi salah satu indikator ya bahwa kepercayaan masyarakat kepada kripto ini kayaknya menurun ya. Mungkin tidak 100% kepada kripto, tapi lebih kepada exchange guys. Jadi orang itu pada khawatir untuk menyimpan aset mereka itu di exchange atau di wallet non kustodian. Oleh karena itu guys, beberapa exchange ya di sini nanti kita akan coba sebutkan yang sudah merilis ya, atau setidaknya tuh lebih transparan terhadap cadangan dana mereka, sehingga akan membuat kepercayaan publik itu tetap terjaga ya, meskipun FTX kemarin mengalami kejatuhannya ya. Oke, yang pertama dari Coinbase. Kalau Coinbase ini mungkin agak berbeda dari exchange-exchange yang lain ya, dimana Coinbase ini merupakan exchange yang sudah dimiliki oleh publik. Artinya sahamnya itu bisa kita miliki atau kita bisa beli ya di bursa saham. Dan tentu saja untuk kepemilikan asetnya pun itu akan secara terbuka diperlihatkan oleh Coinbase ini guys. Dan seperti yang bisa kita baca di sini ya, jadi sejak hari pertama Coinbase ini telah berusaha ya menjadi pertukaran kripto yang paling aman dan patuh. Dan hari ini Coinbase dan pelanggan kami tidak dalam bahaya langsung untuk efek dari likuiditas ataupun risiko kreditnya. Jadi terlepas dari apakah transaksi Binance ataupun FTX ini selesai, Coinbase ini tetap memiliki sedikit exposure ke FTX dan mereka itu tidak memiliki exposure ke tokennya guys, yaitu FTT. Jadi saat ini Coinbase itu memiliki deposit senilai 15 juta dolar di FTX dan untuk memfasilitasi operasi bisnis dan perdagangan klien. Dan Coinbase ini tidak memiliki exposure ya ke Alameda Research dan mereka tidak memiliki pinjaman juga ya ke FTX. Jadi aman ya. Kemudian yang kedua, sebagai perusahaan publik ya di Amerika Serikat, maka Coinbase ini juga telah membangun bisnis dengan cara yang memungkinkan mereka itu bersikap transparan guys tentang rekam jejak, kemudian kekuatan dari neracanya ya, dan mengelola risiko secara efektif dan hati-hati untuk pelanggan dan juga diri Coinbase itu sendiri guys. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya untuk Coinbase ini jika kita bandingkan dengan exchange yang lain, dimana yang pertama itu tidak mungkin ada bank run guys di Coinbase ini. Jadi seperti yang dapat Anda tinjau ya dari laporan keuangan Coinbase ini yang telah diaudit dan juga diajukan secara publik guys, dan mereka itu memiliki aset pelanggan 1:1 guys. Jadi setiap aktivitas pinjaman institusional di Coinbase itu adalah atas kebijaksanaan pelanggan dan didukung oleh agunan. Dan ini tidak memiliki gerbang untuk penarikan ataupun penarikan pinjaman klien guys. Kemudian yang kedua, Coinbase ini berada dalam posisi modal yang kuat. Jadi keuangan publik Coinbase yang telah diaudit ini mengonfirmasi ya bahwa Coinbase ini tidak memiliki masalah likuiditas guys, dan Coinbase sebagian besar itu menyimpan asetnya di dalam USD. Jadi mereka itu mengakhiri di kuartal ketiga dengan 5,6 miliar US dollar ya
untuk total sumber daya USD yang tersedia, termasuk 5 miliar dolar dalam bentuk tunai dan setara khas. Kemudian yang ketiga, Coinbase ini memiliki tim risiko yang berdedikasi dan berpengalaman, guys. Jadi anggota tim dari Coinbase ini memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis perdagangan dan kredit di berbagai siklus ekonomi, guys. Coinbase juga telah berinvestasi dalam kemampuan manajemen risiko sejak awal ya, dan dengan pemahaman bahwa mengelola risiko likuiditas, kredit, dan pihak lawan secara efektif sangat penting ya untuk kesehatan keuangan perusahaan, TradFi, dan juga kripto. Jadi postingan blog ini merinci pendekatan bijaksana dari Coinbase ini ya guys terhadap manajemen risiko dan bagaimana Coinbase ini menjaga keamanan pelanggannya guys. Nah ini menarik ya. Di blog ini pun ya, Coinbase juga merilis untuk peningkatan transparansi ya untuk pendaftaran aset baru di Coinbase, di mana dalam blog ini mencerminkan posisi dari Coinbase yang diungkapkan sebelumnya di sini guys. Jadi untuk hanya memposting aset yang telah dimiliki oleh Coinbase, itu akan diputuskan untuk dicantumkan dan mereka itu telah menghentikan daftar aset yang sedang dipertimbangkan dan akan terus memposting aset yang telah diputuskan untuk dicantumkan ke bagian roadmap-nya guys. Nah ini adalah contohnya ya. Jadi pembaruan untuk roadmap akan dilakukan di sini dan diumumkan melalui akun Twitter resmi dari Coinbase ini guys. Dan untuk catatan ya, bahwa transfer dan perdagangan itu tidak didukung untuk aset ini ataupun aset lainnya hingga daftar diumumkan secara resmi. Menyetorkan aset ini ke akun Coinbase Anda sebelum pengumuman resmi dapat menyebabkan hilangnya dana secara permanen guys. Aset berikut ini direncanakan untuk terdaftar di Coinbase. Ini adalah update-nya guys dengan token ERC20 di jaringan Ethereum untuk Lido DAO dengan alamat kontrak ini. Kemudian ada juga Vulcan Fork dengan kodenya PYR ya. Nah ini alamat kontraknya. Kemudian ada juga untuk token SPL ya dari Solana, yaitu Lido Stake Sol. Nah ini alamat kontraknya. Jadi intinya kalau ada produk baru yang akan dirilis di Coinbase, maka akan secara transparan diinformasikan kepada para pelanggannya guys. Nah ini bagus banget ya. Kemudian selain Coinbase ada juga exchange crypto.com guys, dimana seperti yang dilansir ya di harian The Daily Hodl, dimana crypto.com ini mengungkapkan 2,8 miliar dolar dalam bentuk cadangan Bitcoin dan altcoin dalam tawaran untuk transparansinya guys. Kepala Eksekutif Pertukaran Kripto terkemuka mengungkapkan beberapa aset ya cadangan platform dalam langkah pertama menuju transparansi, dan CEO Crypto.com Chris Marszalek mengatakan bahwa investor itu dapat mengharapkan pertukaran kripto tetap aman dan transparan saat mengumumkan audit penuh yang akan membuktikan Crypto.com memiliki rasio aset cadangan 1:1 di klaimnya. Untuk memulai, Marszalek membagikan alamat dompet cold wallet-nya ya di exchange, dan dia mengatakan sementara persiapan audit bukti cadangan sedang berlangsung, maka kami membagikan alamat dompet dingin ataupun cold wallet ya dari Coinbase ini untuk beberapa aset teratas di platformnya. Dan ini hanya mewakili sebagian dari cadangan yang dimiliki oleh Crypto.com ini guys, sekitar 53.000 Bitcoin, kemudian 391.564 Ethereum, dan digabungkan dengan aset lain dengan totalnya itu di 3 miliar dolar guys. Jadi ini sama halnya kayak Binance kemarin ya yang mengungkapkan asetnya yang sudah kita informasikan sebelumnya ya. Nah ini bagus banget. Dan menurut data terbaru dari platform analitik blockchain Nansen, portofolio cold wallet dari Crypto.com ini memiliki aset senilai sekitar 2,8 miliar dolar. 31,54% diantaranya terdiri dari Bitcoin guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian aset kripto penting lainnya ya termasuk token meme Shiba yang merupakan 20,08% dari total, dan juga platform kontrak pintar terkemuka Ethereum yang menyumbang sekitar 17,35% dari portofolio dari Crypto.com ini guys. Stablecoin Tether dan juga USD Coin masing-masing juga masuk ya pada 5,41% kepemilikan dan 5,36% untuk USDC-nya. Sementara altcoin lainnya ya terkumpul sekitar 20,26% aset di cold wallet dari exchange Crypto.com ini guys. Nah ini menarik ya. Intinya Crypto.com ini aman ya. Jadi buat para customer dari Crypto.com tidak usah khawatir khususnya untuk likuiditasnya karena cadangan dananya masih sangat kuat juga di sini guys. Kemudian juga ya dari exchange Bitfinex di sini juga merilis ya untuk bukti cadangannya di tengah kegagalan kebangkrutan FTX guys. Seperti yang dilansir di harian cointelegraph.com. Jadi selama beberapa hari terakhir pertukaran kripto besar ya termasuk Binance, OKX, KuCoin dan juga Crypto.com
berkomitmen untuk membagikan bukti cadangan mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor, guys. Jatuhnya ekosistem kripto utama seperti FTX dan Terra Luna menyoroti pentingnya transparansi seputar cadangan sebenarnya yang dimiliki oleh bursa kripto dan bisnis. Di tengah ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan ataupun feud yang sedang berlangsung di ruang kripto ini, guys, dan pertukaran kripto Bitfinex mengungkapkan bukti cadangannya kepada masyarakat umum, guys. Selama beberapa hari terakhir, pertukaran kripto besar termasuk Binance, OKX, KuCoin, dan juga Crypto.com berkomitmen untuk membagikan bukti cadangan mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor. Sambil berbicara, CTO Bitfinex Paulo Ardoino membagikan daftar dompet Bitfinex utama terakhir diperbarui pada 11 November, guys. Seperti yang ditunjukkan di atas ya. Jadi Ardoino membagikan bukti cadangan Bitfinex di GitHub, di mana ia mencantumkan total 135 alamat dompet walletnya, khususnya untuk cold wallet dan juga hot wallet ya, agar pengguna itu tidak kesulitan menelusuri alamatnya. Dan ia mencatat beberapa kepemilikan signifikan untuk perusahaannya, termasuk 204.338 Bitcoin yang dimiliki dan 1.225.600 Ethereum, guys, di antara pemegang puncaknya. Bitfinex mengembangkan perpustakaan sumber terbuka bernama Antani pada Juni 2018 ya, yang bertujuan untuk memberikan transparansi seputar bukti solvabilitas, guys. Kemudian juga untuk penyimpanan dan bukti suara yang didelegasikan secara off-chain. Meskipun diabaikan di masa lalu, Arduino mengkonfirmasi rencana Bitfinex untuk menghidupkan kembali sistem yang memungkinkan pengguna memverifikasi saldo mereka tanpa mengorbankan privasi. White paper Antani menunjukkan bahwa pengguna akan dapat memverifikasi saldo mereka secara kriptografis yang memungkinkan pengguna Bitfinex untuk mengkonfirmasi keberadaan dana mereka dan menghilangkan resiko depegging. Sementara pengungkapan tersebut mendapat sambutan yang hangat ya dari komunitas, dan anggota menunjukkan bahwa data tersebut tidak lengkap karena informasi tersebut tidak termasuk angka tanggung jawab dari Bitfinex. Sebagai hasil dari arus keluar besar-besarnya dari pertukaran kripto di tengah pertumpahan darah FTX kemarin, penyedia dompet cryptocurrency berbasis perangkat keras Ledger menderita pemadaman server sementara, guys. Setelah gempa FTX kemarin, ada arus keluar besar-besaran ya dari pertukaran ke solusi keamanan dan kedaulatan Ledger, kata atasan CTO Ledger Charles Gilman sambil mengungkapkan bahwa sistem kembali berjalan segera setelahnya, guys. Jadi intinya dari Bitfinex ini, dia juga mengikuti apa yang dilakukan Binance kemarin, yang tujuannya tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia kripto, guys. Kemudian di sini juga ada ya exchange L-Bank seperti yang dikutip di ambcrypto.com ya, di mana L-Bank ini mengumumkan penerbitan pohon Merkle yang dapat diaudit dan Proof of Reserve atau POF. Jadi pertukaran kripto global L-Bank baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan membagikan bukti cadangan Merkle Tree mereka ya, dan mengingat kekhawatiran baru-baru ini tentang sifat buram dari masalah industri tertentu. L-Bank memberikan pernyataan publik pada 9 November yang menyatakan bahwa bursa berharap untuk memfasilitasi transparansi industri dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat antara bursa dan investor, guys. L-Bank menyatakan dalam sebuah pengumuman ya dan postingan Twitter kepada pengguna mereka bahwa mereka itu percaya kalau sangat penting ya bagi pertukaran mata uang kripto tingkat 1 ya untuk secara publik membagikan bukti cadangan atau POF seperti pohon Merkle yang dapat diaudit. Dan ini adalah langkah yang penting dalam membangun kepercayaan mendasar dalam industri ini, guys. Dan pada saat yang sama, ini juga merupakan sarana yang penting untuk memastikan transparansi aset pengguna. L-Bank percaya bahwa mengambil langkah ini akan sangat penting dalam membantu investor mendapatkan kembali kepercayaan di pasar dan berharap lebih banyak bursa akan mengambil langkah serupa untuk membantu upaya ini, guys. Jadi L-Bank ini adalah salah satu pertukaran kripto teratas, guys, yang didirikan pada tahun 2015, dan ia menawarkan derivatif keuangan khusus, layanan manajemen aset ahli, dan perdagangan kripto yang aman bagi penggunanya. Platform ini menampung lebih dari 7 juta pengguna dari lebih dari 210 wilayah di seluruh dunia, dan L-Bank adalah platform berkembang mutakhir yang memastikan integritas dana pengguna dan bertujuan untuk berkontribusi pada adopsi global cryptocurrency, guys. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh beberapa exchange ini sangat bagus ke depannya, guys. Dan semoga aja ini akan ditiru oleh beberapa exchange lainnya, mungkin dari Huobi, Gate.io, Bitmart, dan yang lain-lain ya. Agar tujuannya tentu saja supaya kepercayaan dari masyarakat pecinta crypto space ini akan kembali lagi, guys. Dan tentu saja akan lebih banyak lagi orang yang akan mengadopsi kripto ke depannya, guys. Jadi, gimana pendapat kalian untuk berita kali ini? Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!